Baik, ikhwatu fillah, kita masuk pelajaran dalam Tazkiyatus Sami. Kita masuk ke perkara yang kelima, yakni menghindari pekerjaan rendah dan menjauhi sumber munculnya tuduhan. Kata Syekh, hendaknya menghindari pekerjaan-pekerjaan rendah dan hina secara tabiat dan yang makruh dalam adat kebiasaan dan syariat. Nah, seperti tanda kutip ya, membekam. Nah, membekam ini sebenarnya ya pekerjaan yang kalau dia misalnya menargetkan tarifnya gitu ya, tarifnya demikian berapa gitu. Nah itu ya, nah, itu ada hadis yang menjelaskan itu adalah khobits ya. Apa bukan khobits, apa namanya, khobaits ya. Oh ya, bisa khobits bisa khobaits diantaranya itu ya. Jadi ada dalam hadisnya nih, bisa dicek nanti ya. Kalau ikhwatu fillah nih, nanti saya kirimkan di Mutiara Arisalah lah di Telegram ya. Kenapa bisa jadi khobis atau khobait ya? Karena dia ya intinya membekam itu apa? Kan itu adalah untuk kesehatan itu ya. Dan ketika ditarif, nah itu ketika ditarifnya itu bisa ada yang khobait gitu ya. Nah itu. Makanya ketika itu ya silakan saja, kalau mau bekerja dengan membekam, tapi kalau ditarif sampai sedemikian rupa dan juga tidak mau misalnya menerima orang yang dibekam hingga ditarifnya mahal ya, kemahalan, tak itu ya jadi makruh tuh ya gitu. Nah itu. Kemudian juga yang makruh diantaranya menyamak dan jual beli mata uang ya, dan mengolah barang tambang. Allah alam ya. Nah ini yang ditujukan dalam pelajaran ini ya. Sebenarnya sih pekerjaan apapun asal tidak memalingkan kita kepada tujuan akhirat ya, pada tujuan untuk menuntut ilmu, nah itu pada asalnya sih pekerjaan apapun sebenarnya halal, silahkan saja itu pekerjaan halal. Tapi kalau sudah memalingkan kita dari belajar, memalingkan kita dari kewajiban kita, apalagi ya, atau amaliyah ya, memalingkan dari Al-Quran, memalingkan dari majelis ilmu, nah itu ya, hendaklah dijauhi ya. Karena itu apapun yang memalingkan, misalnya ya walaupun itu hal yang sebenarnya bisnis ya, halal, tapi ketika itu antum jadi kurang belajar ilmu itu ya, harus jadi juga kalau itu misalnya ketika bisnisnya dilakukan ya, bisnisnya yang dilakukan memang halal gitu ya, tapi jadi jauh jadi majelis ilmu ya, bahkan dekat dengan orang-orang soleh juga ya, sehingga pula berkurang dalam sisi sunnah apalagi kewajiban, sehingga menunda-nunda kewajiban, nah itu lebih baik jauhi lah gitu ya, lebih baik jauhi ya, daripada nanti mudaratnya pada amal kita gitu ya. Ya banyak lah sekarang kan, di zaman sekarang dia bekerja tapi tidak melalaikan kewajiban, bahkan tidak melalaikan ibadah sunnah, tidak melalaikan majelis ilmu kan gitu kan, banyak lah gitu ya. Jangan sampai kita berkutat pada hal itu saja sehingga melalaikan yang utama ya gitu.
Bukan berarti tidak apa, bukan berarti dilarang, tidak boleh, bukan berarti kayak gitu, bukan. Tapi kalau sudah memalikan, khawatirnya nanti menunda kewajiban dan seterusnya gitu ya, malah jadi malas gitunya. Itu gara-gara apa? Bisnis. Nah itu jauhi lah gitunya, itu mudorot ya. Nah itu, jadi memang diantaranya perangkap setan atau mekar setan itu dipandang itu bagus, padahal itu malaikat. Nah itu ya, dipandang itu bagus, padahal misalnya membuat serai-berai, ya ada gitu ya gitu. Nah, itu dipandang itu bagus ya bagi kita, itu perangkap setan itu ya, makar setan. Tapi membuat serai-berai pekerjaan itu, nah itu. Kalau mencerai-beraikan itu janganlah gitu ya, bahaya itu ya. Nah ini makanya yang dimaksud oleh beliau ya. Serta juga hendaknya menjauhi sumber munculnya tuduhan yang tidak baik, sekalipun ya jauh. Hendaknya meninggalkan sesuatu yang menciderai kepribadian baiknya atau sesuatu yang lahir diingkari, sekalipun secara batin diperbolehkan. Karena dengan itu memposisikan dirinya menjadi sasaran tuduhan, yaitu kehormatannya jadi sebagai incaran celaan, menjerumuskan orang-orang ke praduga tak bersalah ya, atau praduga dusta lah gitu, dosa mencela bahkan ya gitu. Nah, kalau saja misalnya hal itu terjadi, misalnya ada hajat ya dan lainnya, maka dia menjelaskan kepada siapa yang melihatnya, menjelaskan hukum, alasan dan tujuannya, agar tidak terjatuh dalam keadaan dosa karenanya, atau menjauh darinya dan tidak berkenan belajar kepadanya, dan agar siapa yang tidak mengetahui mengambil faedahnya darinya. Karena itu Nabi bersabda kepada dua orang laki-laki manakala keduanya melihat beliau berbincang dengan Sofiyah, lalu keduanya menghindar. Nah, maka dikatakan ala dislikuma innaha Sofiyah, thumma qala innas syaitana yajri mini bani adama majrad dam fakhiftu an yaklifa fi qulubikuma say'an waruwiya fatahalaka, tunggu, tetaplah kalian di tempat sesungguhnya, wanita ini adalah Sofiyah. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya setan mengalir pada manusia pada aliran darahnya. Aku takut dia menyusupkan sesuatu ke hati kalian. Diriwayatkan lalu kalian berdua celaka. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira ini gosip nih atau tuduhan lah gitu ya, jangan masuk lah gitu ya gitu. Ya. Kalau misalnya ada hajat ke situ, ya kalau ada hajat ya jelaskan ya gitu, supaya kita tidak menjadi tambah dosa atau gimana tuh ya. Jangan sampai ya, kalau ada hajat sih kadang ya diperlukan gitu ya. Cuman kalau jadi dosa itu ya, maka kita jelaskan tuh ya, supaya orang itu tahu uzurnya gitu ya. Intinya jangan sampai masuk ke dalam majelis ghibah atau namimah ya. Ya memang kadang ada hajat di situ misalnya, ya janganlah gitu. Ya kalau kecuali uzur ya gitu. Uzur ada suatu hal yang kadang harus dijauhi itu ya, teman yang harus dijauhi karena tentunya keperluannya dijauhi teman itu. Kemudian ada yang membicarakannya di belakangnya gitu ya.
Nah itu ya ada yang bicarakannya, ya kita misalnya masuk karena kebutuhan hajat ingin menjauhi orang itu, ya oke lah kita jelaskan gitu, nggak apa-apa gitu ya gitu. Asal kita jelaskan aja gitu ya supaya tidak menjadi dosa gitu ya. Kita jelaskan uzurnya gitu. Agar tidak ikutan misalnya teman yang digibahi itu gitu ya. Nah itu intinya mas sebenarnya ya kalau ada uzur ya ya kayak lah gitu, tidak apa-apa, tapi kita jelaskan ya agar kita misalnya orang ini ada dua orang yang lagi menjelaskan seseorang gitu ya gitu, tapi dalam rangka gibah, cuman kita masuk ke dalamnya misalnya untuk dia tahu oh ini yang dibicarakan siapa yang harus kita jauhi gitu, misalnya yang dibicarakan misalnya si ini si fulan yang bicarakannya gitu, kejadiannya demikian, ini harus dijauhi gitu ya. Itu nggak masalah karena kan kalau misalnya kita ada yang sesuatu yang tidak termasuk gibah gitu ya, nah gibah itu kan diantaranya kan ya fima yakroh gitu kan gitu, yang tidak disukai gitu ya gitu oleh orang itu kalau dia dibicarakan gitu ya gitu. Tapi ada hal misalnya orang itu membicarakan seseorang tapi untuk dijauhi gitu ya, jangan dekati gitu ya gitu, itu maka tidak termasuk di dalamnya gitu ya gitu. Itu kan ada 6 perkara yang bukan gibah gitu ya gitu, itu diantaranya. Nah itu ya itu juga bisa jelaskan uzurnya gitu ya. Ya makanya itu ikhwatufillah tentang berbekam kan itu pengobatan ya, pengobatan. Dan dalam Islam itu ya yang namanya pengobatan misalnya bekam atau terapi apa gitu ya. Dan kalau misalnya itu ditarif sampai tarifnya kemahalan, nah itu yang jadi makruh gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya tarifnya standar lah, tarifnya standar gitu atau bisa dijangkau gitu ya, atau tarifnya misalnya murah bahkan ya gitu, murah, murah banget ya, tarifnya bersahabat ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya tarifnya berbekam sampai kemahalan, ya itu yang jadi makruh gitu ya gitu, itu yang dilarang gitu. Oke okay? Nah itu maka kita jangan sampai mendekati pekerjaan yang tidak bermanfaat atau yang memalingkan dari hal, misalnya dipalingkan kita dari kebaikan-kebaikan dengan pekerjaan itu, dipalingkan kewajiban-kewajiban atau yang sunnah-sunnah dalam Islam misalnya dipalingkan sehingga menunda-nunda kewajiban, nah itu ya, atau sehingga kita menunda menjelis ilmu atau tidak belajar menjelis ilmu sama sekali gitu ya, nah, itu jangan ya gitu. Kita harus menghindari pekerjaan yang tidak bermanfaat ya.